tips dan trik untuk KPPS agar tidak pulang pagi. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah 1. Mempersiapkan tempat pemungutan suara atau TPS jauh sehari sebelumnya. Jadi ini melibatkan kayak layout, kemudian pembelian kebutuhan TPS seperti tiprek untuk penghitungan dan pemungutan suara. Jadi seluruh peralatan yang dibutuhkan ketika TPS nanti itu minimal H-1 sebelumnya sudah harus siap ya sobat, agar ketika pelaksanaan nanti kita tetap bisa fokus untuk proses pemungutan suaranya. Lalu berikutnya yang kedua adalah lakukan gladiresik atau simulasi di malam sebelumnya. Jadi kalau misalkan logistik itu kan datang H-1 sebelumnya gitu ya. Nah, ketika logistik itu sudah datang, kita harus melakukan simulasi atau gladiresik gitu ya. Tujuannya apa? Agar semua anggota KPPS dapat memahami tugas masing-masing sehingga saat hari H semuanya berjalan tanpa canggung dan kendala. Lalu ketiga, saat hari pemungutan suara disarankan untuk datang lebih awal gitu ya. Usahakan itu 6:30 atau jam 6 gitu ya. Paling lambat setengah jam sebelum dimulainya. Jangan lupa untuk sarapan dan minum vitamin agar stamina tetap terjaga. Kenapa? Karena pekerjaan KPPS pada waktu hari H itu sangat menguras fisik dan juga sangat menguras pikiran ya sobat. Jadi usahakan datang lebih awal, kemudian jangan lupa untuk sarapan dulu, jangan sampai perutnya kosong gitu ya. Lalu berikutnya adalah pemeriksaan logistik. Nah, lakukan penghitungan surat suara dengan teliti, jangan sampai ada yang nyelip, kemudian dicatat juga ya. Lalu periksa kelengkapan C hasil salinan apa sudah sesuai dengan daerah pilihan atau dapilnya di TPS tempat. Jadi nanti ketika ada logistik sudah datang, jangan lupa untuk dicek ya, apakah nanti C hasilnya atau C salinannya sudah sesuai dengan dapil di wilayah sobat sekalian. Lalu berikutnya, periksa semua logistik yang harus diterima dengan cermat dan teliti. Bila ada kekurangan logistik, segera lapor ke PPS. Pengecekan di awal sangat penting. Jika ada yang kurang, bisa langsung terdeteksi dan bisa menghambat penghitungan suara. Kemudian, jika pemilih sudah mulai sepi, lakukan ini. Jika pemilih sudah mulai sepi, lakukan pengisian data TPS pada C hasil salinan, kemudian mengisi sampul-sampul, termasuk menuliskan nama-nama anggota KPPS dan juga saksi-saksi yang hadir. Jadi misalkan jam 12 atau jam setengah 1 gitu ya, itu dirasa kok suasana TPS sudah mulai sepi, maka kita sebagai KPPS itu boleh mencicil. Misalkan kita mengisi data-data di C hasil atau di C hasil salinan gitu ya. Mengisi data-data, ini datanya dulu ya, data-data di C hasil dan juga C hasil salinan. Mungkin misalkan kayak pelaksanaan TPS itu hari apa, tanggal berapa, seperti itu. Jam-jamnya itu saja, itu yang dicicil gitu ya. Karena itu nanti akan banyak sekali. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, siapkan alat pengganda dokumen. Siapkan alat printer atau pengganda dokumen yang kondisinya baik. Bila perlu, siapkan cadangan agar saat digunakan tidak terjadi trouble. Nah ini penting, apa gunanya? Ketika nanti misalkan saksi atau pengawas itu meminta C hasil salinan, maka kita bisa memberikan bentuk printout atau fotokopinya gitu ya. Ini untuk menggandakan formulir atau dokumen ketika kita di TPS. Berikutnya yang ketujuh adalah istirahat. KPPS bisa melakukan istirahat makan siang secara bergantian tanpa mengganggu layanan pemilih. Jadi kan KPPS ada 7 gitu ya. Nah masing-masing anggota itu silakan dimusyawarahkan, dirundingkan untuk waktu istirahatnya. Silakan dimusyawarahkan sendiri agar saat pelaksanaan nanti tetap berjalan dengan tertib dan kondusif. Selanjutnya adalah setelah jam 13, pemungutan suara ditutup istirahat. Kemudian sholat, kemudian dilanjutkan dengan setting TPS. Nah, ini gunanya untuk men-setting ketika kita mau melaksanakan rapat penghitungan suara gitu ya. Jadi setelah pemungutan selesai, kita lanjutkan dengan penghitungan suara. Nah ini bisa cukup 30 menit saja ya. Berikutnya adalah setelah selesai menghitung satu jenis pemilihan, KPPS pemegang akun Sirekap bisa langsung melakukan penulisan pada salinan C hasil dan melakukan foto C hasil. Jadi tidak perlu menunggu untuk semua jenis pemilihan itu selesai dihitung. Ya, jadi misalkan kayak C hasil PPWP sudah selesai gitu ya. Maka yang akun Sirekapnya langsung saja boleh mencicil, memfoto dulu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti yang lain tetap melanjutkan penghitungan,
Nah, yang sirkapnya itu menghitung hasil yang sudah selesai. Itu ya, sobat. Kemudian berikutnya adalah setelah penghitungan suara selesai, kita harus melakukan ini. Melakukan penyalinan pada C hasil salinan, kemudian masukkan semua formulir, dokumen, surat suara, dan lain-lain dengan benar, masukkan sesuai dengan kotaknya masing-masing. Di mana di dalam memasukkan formulir ke dalam kotak suara nanti, itu tetap memperhatikan buku panduan KPPS halaman 40. Nah, saya yakin masing-masing dari sobat sekalian itu sudah diberikan buku panduan oleh PPS masing-masing gitu ya. Sehingga silakan dibuka buku panduannya dan dibuka halaman 40. Nanti di situ sudah ada keterangannya apa aja yang dimasukkan ke dalam kotak suara gitu ya. Jika sudah yakin dan semua benar, lakukan penyegelan dan kotak suara sudah siap untuk dikirim ke PPK. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain ya, siapa tahu ini bisa bermanfaat. Terima kasih.